Hai, di video kali ini gue akan lanjutin materinya ya. Sebelumnya kan gue udah jelasin sejarahnya encrypted code, mulainya dari mana, eh, kemudian materi yang tentang kenapa gue nggak pakai indikator, ya itu gue jelasin juga. Nah sekarang gue lanjutin yang tentang technical. Jadi pola pikir pemahaman technical itu gambarannya kayak gini. Jadi ini kan chart ya. Misalnya ada gambar chart lah gitu. Nah, jadi chart ini kan ada candlestick-candlesticknya, mulai dari candlestick yang zaman-zaman Bahala, ini zaman Bahala anggapnya. Kayak misalnya, dan ada candlestick yang baru-baru terbentuk gitu, atau sudah terbentuk, atau lagi terbentuk. Nah, kan itu nanti akan membuat pola. Nah, nanti setiap setiap trading itu sebenarnya manusia, kan yang trading itu kan manusia ya. Terlepas itu pakai AI, artificial intelligence, atau yang pakai robot-robotan, tetap kan yang bikin AI-nya kan itu manusia. Ya, dan even lu nggak pakai AI, kayak lu trading biasa aja, atau bank yang trading, bank-bank gede gitu yang trading, baik itu saham atau forex, itu kan tetap basisnya sebenarnya manusia. Kagak kagak ada robot ya kan. Otaknya tuh nggak robot sebenarnya, otaknya manusia. Oke, jadi manusia itu memiliki kebiasaan untuk membuat pola. Gak mungkin bentuknya random, pasti memiliki pola. Kalau menurut lu random, berarti ya sebenarnya lu nggak ngerti polanya itu yang kayak gimana. Gitu doang sebenarnya pahamnya si teknikal seperti itu. Nah, kalau untuk memperdalamnya lagi, paham teknikal itu seperti ini. Kan ini gambar chart ya. Dia kan semua market itu bentuknya dalam chart. Nah, jadi chart itu kan number ya. Jadi number itu kan sebenarnya tercetaknya langsung live gitu kan. Kalau lu lihat market gitu kan, nah lagi pasar lagi buka gitu kan, naik turunnya ya live. Ya ketika lagi naik ya naik, langsung muncul angkanya berubah. Ketika lagi turun ya langsung muncul juga angkanya berubah jadi turun. Jadi semuanya itu live. Jujurnya lebih tinggi lah, oke? Menurut paham analisa teknikal, jujurnya lebih tinggi karena semuanya live, oke? Dicatatnya live. Sedangkan paham fundamental itu kan berdasarkan laporan keuangan. Seperti soal contohnya saham itu kan laporan keuangannya per 3 bulan biasanya. Nah, itu kan laporan keuangannya, ada yang laporan keuangan per 3 bulan, ada yang tahunan. Itu kan butuh proses ya. Untuk membuat laporan tersebut kan butuh proses. Nah, ini prosesnya ini loh. Apakah ada penggelapan pengetahuan pengeluaran atau pengetahuan pendapatan, jadi mestinya itu perusahaannya untung jadinya rugi sebenarnya, atau adanya laporan keuangan yang ditulisnya prospek keuntungan, bukan hasil keuntungan yang nyata gitu kan. 2 tahun ini ada tuh yang contohnya kayak, ya kayak airlines lah, airlines di Indonesia kan ada yang kayak gitu laporan keuangannya. Nah, itu yang gue nggak terlalu percaya sama fundamental juga, karena ya laporannya mungkin aja bisa dimanipulasi karena laporannya tidak live. Emang benar di audit, namun ya who knows, meskipun auditornya juga terakreditasi gitu ya, mempunyai kredibilitas, ya tetap aja ya dia nggak live. Jadi pasti ada kemungkinan untuk tidak benarnya gitu, meskipun ada benarnya. Oke, yang mau gue sampaikan di sini adalah di technical itu live, jadi dia nggak terlalu banyak manipulasinya. Oke, yang kedua, paham technical tuh gini. Kalau mau lu kolaborasiin dengan fundamental ya, misalnya nih, oh gue mau tetap pakai fundamental, oke fine. Jadi biasanya tuh bentuknya gini nih. Ini gue gambarin aja gini. Ini kan misalnya ada gambar chart nih. Terus lu membuat pola technical, ternyata chart ini ketika nyentuh harga sekian, dia bakal turun. Gitu. Secara technical laporannya gitu. Kemudian secara fundamental nanti mau ceritanya apapun, pokoknya ini bakal turun. Nah, fundamentalnya itu yang akan mendukung untuk terjadi penurunannya. Gitu. Lu bingung? Oke, kalau lu misalnya bingung nih, masih bingung gitu. Jadi polanya gini, uh, ini bakal turun. Alasan
alasan laporan keuangannya entaran gitu. Jadi misalnya gambarnya kayak gini nih, gue tahu nih bakal turun di area sekian gitu. Ya udah, ya pasti bakal turun, tapi gue nggak tahu alasannya apa. Nah nanti mungkin lu bisa lihat di laporan keuangannya yang selanjutnya, atau kalau di Forex Factory ya bisa lu lihat laporan forecastnya. Oh iya emang turun gitu. Ya udah berarti nggak jauh-jauh tuh biasanya laporan fundamental sama teknikalnya. Nah laporan fundamentalnya nanti di hari ketika dia menyentuh angka tersebut atau area-area angka tersebut. Nah, biasanya di hari itu ada laporan keuangan yang mendukung terjadinya penurunan gitu. Jadi, kalau orang teknikal tuh otaknya hmm, chart chart dulu baru laporannya entaran gitu. Wah, soalnya laporan ya bisa dikarang-karang ya. Otak simpelnya gitu. Jadi kayak ya udah pokoknya ini mau gue pengen turun, gue nggak peduli mau mau kayak gimana alasannya, mulai ada yang ketahuan korupsi kayak, atau tiba-tiba laporan keuangannya bagus, atau ini laporannya gimana, atau yang ada yang mati kebunuh gitu. Ya, ya pahamnya seperti itu si analisa teknikal. At some point ya ketika dia menyentuh harga tersebut ya pasti bakal turun. Contoh US oil. Lo bisa lihat ketika ada jenderal yang sempat kebunuh gitu, dibunuh sama Amerika katanya, ya ya emas langsung turun. Nah, namun ketika lo lihat emas emas bukan emas, oil. Oh ya, oil oil langsung turun ketika jenderal itu dibunuh, dan di situ ada gambar chart bentuknya DBD. Chartnya D1 atau H4 gitu. Ya, mungkin lo bisa lihat dia US oil. Marketnya ya emang benar langsung turun ketika jenderal itu dibunuh, dan ada gambar chart DBD di mana kalau terjadi signal DBD ya apapun yang menyentuh DBD itu harga pasti bakal turun gitu. Ya itu ya lu percaya atau percaya nggak percaya sih, tapi ya selama gue trading ini ya it works ya, shit just got real. Emang kayak main-main tapi emang beneran di dunia nyata aja, berasa kayak GTA. Jadi ya intinya mungkin ya di sini ya mungkin lu bisa lihat laporan keuangannya GBP USD. Contoh nih, GBP USD ketika dia menyentuh harga area di 1,28, ya dia bakal turun secara teknikal. Namun secara fundamental, lu lihat aja nanti tanggal 10 Juni 2020 ini atau 11 Juni 2020 ada berita laporan keuangan apa yang mendukung harga GBP USD menjadi turun. Entah Amerikanya laporan keuangan yang membaik atau laporan keuangannya si GBP yang memburuk gitu. Ya kan kalau mau nurunin harga GBP USD ya antara USD-nya menguat atau GBP-nya melemah gitu. Oke. Nah, ini kayak agak cukup panjang sih materi gua. Jadi ya udah. Soalnya ini mau gue gabung sama podcast juga. Ya udah. Stay tune terus, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.